di Semarang. Oh, masih di Semarang. Mohon maaf ya, saya ganggu waktunya sebentar, Iya, Pak. Ini iya, iya, iya. ini Ini pagi saya keluar. Ya, pagi ini saya di RDS FM sedang membahas sering cuti Gibran diminta mundur dari Wali Kota Solo, termasuk kan dari Pak Sukasno sendiri, kata fraksi PDP DPRD ya, Solo yang mendesak calon wakil presiden nomor 2 ini untuk mundur dari jabatannya. Kenapa kok harus mundur nih, Pak? ya, Karena secara peraturan juga boleh-boleh saja. iya. Saya juga sampaikan kepada teman-teman media ya Hmm. awalnya bahwa ya secara regulasi memang tidak melanggar aturan, Hmm. diatur ya toh itu peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 ya di pasal 34 dan 35 ada satu sisipan pasal 34A. Nah, di sana diatur tentang cuti itu, ya Hmm. kan? Hmm. Hmm. Yang kalimatnya sebetulnya ini masih debatable dengan pasal 36 ya. Hmm. Karena di pasal sisipan itu kalimatnya cuti eh, secukupnya. Cuti Ya. secukupnya itu dimaknai seperti apa? Apakah bisa 5 bulan dan seterusnya, iya Debatable kan? berarti ya. Cuti secukupnya itu di bawah diatur bahwa 1 hari dalam 1 minggu, Hmm. Hmm. gitu Hmm. loh. Nah, ini persoalan debatable di situ. Tapi Oke. persoalan kalau terlalu banyak cuti kan sebagai top manajer kota tetap berpengaruh terhadap pelayanan pada masyarakat luas, Ya. ya kan? Dan sebagai contohnya ya ada beberapa sih Hmm. Hmm. yang itu menjadi domainnya wali kota, yaitu peraturan wali kota. Jadi itu yang membuat hanya wali kota, yang tanda tangan hanya wali kota. Ya. Dan itu ada beberapa perda yang cukup urgent, ternyata perwalinya belum dibuat. Contohnya perda ketenagakerjaan, Hmm. perda TKDPK, tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Itu butuh perwali yang harusnya sudah operasional, sampai perwalinya belum terbit disusul undang-undang tentang ASN yang lain. Nah, ini jadi masalah, Oke. ya kan? Terus pengelolaan APBD. Jadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu menurut saya, mohon maaf, saya sudah beberapa periode, itu tugasnya itu hanya dua: mengelola, menjalankan APBD, dan meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Ya. Itu aja. Oke. Ya. Jadi Baik. kalau itu terganggu, ya semuanya akan terganggu. Contohnya di Solo, mungkin saja cash flow kita terganggu karena PAD kita tidak tercapai. Hmm. Ya, tahun 2022 PAD tidak tercapai. Tahun 2023 target yang telah disepakati oleh kepala daerah dengan DPRD yang melalui pembahasan fokus terinci itu juga tidak tercapai tahun ini. Nah, terus bagaimana ini? Artinya selama Ya, makanya 2022 2023 target-target yang sudah ada semuanya nggak tercapai, Pak ya? nggak tercapai, Mas, dengan baca itu. Kalau di Banyuanyar kan dekat lah, Iya. main-main ke pabrik kami, pabrik Oke. kantor kami, nanti saya berikan data-datanya. Baik, artinya Gitu. selama ini Artinya kami ini kan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat luas. Oke. Jadi kepentingan pribadi kan harus dikesampingkan ya. Gitu. Oke. Jadi selama ini apa memang kemudian terlalu banyak cuti ya? Kalau dari ininya absennya apakah memang Pak Gibran selama nyapres ini nyawapres ini sering cuti, Pak ya? Iya, sering cuti. Terakhir kemarin itu kan ngambil cuti 3 hari. Wah, ini baru saya komentar. Artinya kita kaji dengan beberapa pengurus fraksi. Nah, DPRD ini kan bagian dari penyelenggara pemerintahan dengan fungsi yang berbeda. Jadi kami juga punya tanggung jawab terhadap lancarnya dan maksimalnya pelayanan pada masyarakat Kota Solo, gitu loh. Jadi kami punya tanggung jawab juga karena sama di undang-undang itu, gitu loh. Maka kami menyarankan ya Mas Wali biar fokus di pencalonannya,
sebaiknya mundur saja. Oke. Ya mungkin khawatir Pak kalau nanti nggak Ini- jadi, kalau sudah Ya. mundur nanti nggak bisa jadi wali kota lagi. Itu kan peraturan pemerintah yang diubah-ubah ya, Iya, memang betul. ya agak lucu sebenarnya kalau kita kaji di legal drafting. Jadi peraturan pemerintah itu sepertinya ditata. Seharusnya kan dulu itu mundur itu. Mundur, terus sekarang diubah ada peraturan pemerintah 53 tahun 2023 baru saja Mas, bahkan Iya. ada sisipan pasalnya ya 34A itu dengan baca itu Iya. di PP 53 dan jadi ya seperti ditoto lah kalau Jadi memang intervensi pemerintah terhadap regulasi-regulasi yang ada itu untuk memenangkan satu paslon, untuk menjaga satu paslon itu tetap memang ada Pak ya. saya tidak mengatakan demikian, tetapi kalau masyarakat berpendapat seperti itu, termasuk Mas Saiful, ya sah-sah saja. Karena apa? Karena masyarakat juga sudah cerdas, Ya. gitu loh. Iya kan? Oke. Jadi saya tidak mengatakan seperti itu, tapi masyarakat kan sudah cerdas, sudah bisa baca, sudah bisa menganalisa. Bahkan ada pendapat dari pakar hukum perguruan tinggi terkemuka di Solo juga kok seperti saya gitu. Oke. Kalau ini Pak, kalau ini hanya sebagai sebuah permintaan saja untuk mundur begitu kan, ini seberapa kuat permintaan seperti ini? Kemudian bagaimana kemudian sebagai fraksi PDIP DPRD atau mungkin secara keseluruhan DPRD Solo dalam hal ini, misalnya semuanya meminta untuk mundur begitu, nanti kekuatan himbauan itu seperti apa Pak? Kalau secara regulasi kan memang bisanya hanya menghimbau, ya kan? Regulasi Karena kan boleh regulasi masalahnya. sudah diatur, ya kan. Tapi kalau mau fraksi yang lain, saya kira nggak semua juga ya. Artinya tidak semua fraksi di Surakarta ada 4 fraksi. Tapi kemarin ada dukungan dari fraksi PKS ya. Ya, PKS sudah mengatakan hal yang sama dengan jenengan. Sependapat, iya, karena mereka mencermati juga toh. Jadi kalau PAD nggak tercapai ya pasti cash flow kita terganggu karena jaga ke pusat tok ya terganggu kita. Gitu. Kalau Pak Ya, saya setelah ini memang hanya itu, hanya minta mengimbau dan mempertimbangkan dengan legowo ya toh. Dan setelah ini ya mestinya saya sebagai kepanjangan tangan partai akan melaporkan kepada induk partai kami, ini loh situasinya semacam ini, gitu aja. Kalau ketua fraksi PKS DPRD menyatakan bahwa yang terjadi sering masalah adalah ini katanya, ketika ada kebijakan-kebijakan harus mendapatkan tanda tangan dari wali kota Solo, maka kemudian ini sering tertunda katanya begitu. Memang terjadi seperti itu Pak ya? Pastilah, karena kan Mas, jadi pemahamannya, oh kan ada wakil loh. Wakil itu terbatas Mas kemampuan. Oh beda Mas, di dalam ilmu pemerintahan wakil tetap, tapi itu ya tugas-tugas harian lah, tugas-tugas yang sifatnya memang itu harus kepala daerah, harus bupati, harus wali kota, nggak bisa diwakilkan. Itu Mas. Oke, kalau ketua DPD PKS Solo ada Pak Darjo menyatakan katanya ini urusannya adalah etik juga, masalah etik juga katanya Pak Kasno. Ya, iya. Jenengan tahu Mas, PNS atau ASN aparatur sipil negara itu cuti dalam 1 tahun itu hanya 12 kali. 12 kali ya. Itu pun diatur sedemikian rupa. Walaupun ini tidak mengatur ke kepala daerah, tidak. Tapi kalau catatan jenengan Pak Gibran ini selama nyawa pres ini sudah berapa kali cuti sebenarnya kalau jalan catatan jenengan sehingga jenengan kemudian meminta untuk kemudian mundur? Sudah beberapa kali ya, sudah beberapa kali. Artinya lebih dari 12 kali kan? Beberapa kalinya tidak saya sebutkan, tapi dengan beberapa kali itu prinsipnya kan pelayanan kepada masyarakat luas terganggu, itu loh Mas. Jadi bukan berapa kalinya, tapi pelayanan kita ini kan Mas, melayani masyarakat. Jadi pemerintahan ini kan dimandatkan oleh masyarakat untuk melayani, maka dipilih langsung loh Mas. Kepala daerah dipilih langsung itu tugasnya kan, gue tak pilih
kowe iki melayani aku, melayani kebutuhanku, kepentinganku. Dewan kowe tak pilih, kowe dadi wakilku. Kontrolen eksekutif sing tak pilih kae. Tugasnya kan berbeda itu. Itu Nah, sama itu aja yang Mas. lebih besar. Engkau Gitu, itu Mas. kami pilih untuk 5 tahun, bukan 2 tahun saja. Kan bisa jadi begitu. Tapi ini baru 2 tahun kau sudah nyawapres. Dulu juga bilang katanya saya masih baru belajar, masih 2 tahun. Tapi ternyata nyawapres juga tuh. Ya niku nek ibaratnya kan nek ten pasar legi arep blonjo sangune dereng oke, Mas. Oke. Jadi mau beli apa-apa nggak cukup nantinya ya. Pak, kalau idealnya ya, kalau menurut Pak Kasno sendiri idealnya Pak, kan ketika menjabat kepala daerah ya, entah itu gubernur, entah sebagai bupati, begitu kita nyapres kan harusnya juga mundur saja. Ini Menhan, jadi apa namanya? Jadi Menhan harusnya juga mundur juga gitu, tapi kan nggak mundur. Ada aturan-aturan. Kalau menurut Jinan idealnya seperti apa Pak? Ya, di internal pasti disarankan untuk mundur itu. Pasti ya. Mahfud itu. Iya. Saya yakin itu nanti mendekati ini pasti disarankan untuk. Sementara untuk nyalek saja dari jabatan kepala desa juga harus mundur Pak ya. Kenapa kok bisa beda gitu Pak ya? Nah, yang kayak PP ini wow PP ini peraturan pemerintahnya. Jadi kalau undang-undang itu kan dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Ya kan, kalau PP yaitu kewenangan sepenuhnya di pemerintah. Sama seperti Perda, Mas. Perda kami itu ditandatangani kalau sudah dibahas, disetujui antara kepala daerah, apakah itu wali kota atau bupati dengan pimpinan dewan. Nah, di Perda itu ada yang memandatkan ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan wali kota atau peraturan bupati. Ya kan, itu harus. Kalau itu tidak ada peraturan wali kotanya, perdanya mandul, tidak bisa operasional atau dijalankan. Padahal yang membuat perwali itu domainnya, kewenangan sepenuhnya di pemerintah atau di kepala daerah, wali kota. DPRD sudah tidak ikut membahas itu loh Mas. Artinya kan sebenarnya ada kesenjangan luar biasa Pak. Hanya sebagai kepala desa saja untuk nyalek dia harus mundur dari kepala desanya. Tapi ini sebagai kepala daerah nggak mundur. Ada kesenjangan luar biasa di sama-sama sebagai kepala daerah tingkat kecil sama tingkat gede. Ya makanya Mas siapa Mas Dar ya, PKS, Pak Daryono, Mas Daryono. Mas Daryono itu teman saya, sering ketemu di KPU. Saya mengatakan ya secara etika kan, secara etika dan secara gentleman. Kalimatnya begitu loh, Mas Daryono kece banget sih. tapi kalau saya kan ya secara regulasi memang tidak salah, tidak melanggar aturan. Ya kan, diatur boleh, tapi pelayanan kepada masyarakat luas itu menjadi terganggu. Padahal tugas kita sebetulnya hanya satu, memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Itu Mas. Artinya ketika pelayanan pun bisa jalan dengan baik, dia masih menjadi anggota masih menjadi kepala daerah dan cuti pun nggak apa-apa. Tapi pelayanan harus tetap jalan gitu Pak ya sebenarnya ya harusnya. Ya. Tapi logikanya kan nggak mungkin Mas, yang tahun 22 saja konsentrasi penuh kan, 22 itu belum ada apa-apa saja PAD-nya tidak tercapai. Ya, oke. Kan nggak mudah Mas. Iya. Jadi jangan dimanai, bangunan besar-besar di Solo, impactnya ke PAD tahun 22, oke, tahun 22 proses, tahun 2023 tidak tercapai lagi. Padahal ini sudah diturunkan loh Mas PAD kita, pendapatan asli daerah kita itu di APBD perubahan kemarin dibahas. Targetnya diturunin. Ya toh. Tapi nggak kecapai juga. Itu jangan baca. Baca statementnya Pak Ketua Komisi 2 bidang pendapatan itu Pak Indah-Indarto. Statement. Makanya itu. Kalau saya kan ketua fraksi dan saya ketua Komisi 3 bidang pembangunan infrastruktur.
makanya kita juga makanya pesimis. Ini Tapi gimana? ini loh Mas, ini terlepas dari persoalan politik ya. Ini Ya. terlepas dari persoalan politik. Betul. Ini betul-betul bahwa saya menjalankan fungsi saya sebagai lembaga kontrol, ya kan, undang-undangnya sama, ya kan, Undang-Undang 23 tahun 2014. Kami dengan kepala daerah itu sama, bagian dari penyelenggara pemerintahan DPRD ini dengan fungsi yang berbeda, itu loh. Jadi nggak ada ini kaitannya dengan ini setelah Pak D. Kasno berbeda ini, enggak ya, sama saja, kami tetap kritis gitu. Oke. Walaupun memang Pak ada yang mengatakan seperti itu, kan ini beda Ya. ini ya, itu ada yang mengatakan. Tapi ini di WhatsApp kami yang para pendengar kita yang bergabung di WhatsApp semuanya mendukung Pak Kasno kok. Harus mundur tuh kayak gitu banyak sekali nih. Iya, itu loh Mas, dibuktikan diulas itu banyaknya Siap. keluhan itu, ada pengajuan IMB yang sudah 8 bulan tidak jadi, Oke. 6 bulan kan diulas itu bisa dilihat toh, dan semua bisa membaca bahwa banyaknya keluhan-keluhan diulas itu mencerminkan bahwa pelayanan kita kurang maksimal gitu loh. Artinya Jadi, secara ini Pak, selama 2 tahun kepemimpinan Gibran ini sebenarnya kalau menurut Jenengan penilaiannya seperti apa Pak? Ya secara fair kita akui ada beberapa yang memang itu mencapai capaian yang mengembirakan. Contohnya tentang persoalan hunian tak berizin di Solo, kumuh itu kan meningkat, ya kan. RTLH, rumah tidak layak huni jalan, ada peran-peran dari CSR dan sebagainya itu. Tapi juga ada semua sebetulnya dengan luasan kita yang hanya 42 kilometer ini, sebetulnya bangunan-bangunan itu harus ada kajian-kajiannya Mas. Ya. Kalau enggak nanti contoh ya, Taman Balikambang dengan anggaran pembangunan yang 160 sekian miliar. Wah itu luar biasa Mas, bagusnya luar biasa, tetapi di balik itu Mas, beban pemeliharaannya nanti juga luar biasa itu. Nah nanti, itu juga luar biasa. Ya semoga itu nanti kementerian akan membiayai pemeliharaan terus. Ya. Tapi kalau itu nanti diserahkan pemerintah kota dan tanggung jawab sepenuhnya di pemerintah kota, kemarin kita bahas dengan OPD berapa Mas dalam 1 tahun itu pemeliharaannya, kurang lebih 11 miliar. Nampaknya mampu nggak APBD Solo, mampu nggak itu nampaknya kalau 11 miliar tiap tahunnya itu? Pasti ada yang tergerus dari kepentingan masyarakat, ya Mas. Nah, pasti ada yang tergerus. Padahal untuk hal-hal lain ya juga butuh kan. Kita itu kan kecil toh Mas, hanya 2 triliun 200 miliar sekian. Ya. PAD kita ditarget, pendengar sudah bisa baca semua ya. Oke. Artinya baca di media target PAD kita berapa. Jadi kalau ada yang komentar, wah target PAD itu membebani wali kota itu politis, salah. Selama itu dibahas bersama-sama, setelah ada persetujuan dan wali kota tanda tangan, pimpinan dewan tanda tangan, berarti itu sudah pendapatan asli daerah itu sudah terukur Mas. Oke. Jadi nggak mungkin kalau itu nggak terukur mau gitu loh. Jadi kita nggak sekedar akan memberikan beban, nggak juga. Semua sudah terukur gitu loh Mas. Siap. Baik, jadi ada alasan yang mendasar, memang ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika Pak Sukasno meminta Gibran untuk mundur, itu ada alasan yang ini Pak ya. Oh iya, betul. Baik, kalau kemarin Pak Ganjar dalam debat kemarin kan menilai Menhan itu dengan nilai skor 5. Ditanyakan ke Anies nilainya berat 11 dari 10. Lah kalau Pak Kasno ini menilai Gibran nilainya berapa Pak ini Pak? Kalau saya menilai kan ada waktunya Mas. Ya, waktunya nanti pada saat laporan pertanggungjawaban. Nah sekarang berjalan ini kan yang menilai masyarakat luas, ya kan. Kalau
DPRD ini menilai kan harus ada standar terukurnya, yaitu di LPG, laporan pertanggungjawaban nanti. Walaupun LPG itu kita tidak bisa lagi menolak, Mas, tapi hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi. Ini memang peraturannya sekarang sudah berubah. Jadi DPRD itu hanya memberikan rekomendasi, catatan-catatan atas kesesuaian capaian dengan perencanaan itu aja. Tapi kalau masyarakat luas menilai ya bisa saja saat ini dan seterusnya. Itu Mas. Siap. Belum memberikan penilaian. Nanti ada saatnya. Oke. Jadi memberi nilai 5 maupun 11 pun juga belum bisa nih. Oh iya. Karena kan tadi Mas, saya harus berdasarkan regulasi, aturan. Ya kan? Saya menyarankan untuk mundur kan sudah saya dahului, memang secara aturan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 ini tidak perlu mundur, cuti saja, gitu kan? Nah, sudah saya dahului itu, tetapi melihat capaian-capaian ini, melihat persoalan ini dan sebagainya, maka kami berpendapat mundur saja dan fokus di sana, itu akan lebih bagus kan. Dan sepakat juga dengan kalimat kalau master lebih lain kepada lagi, etika. Ya, mundur, nah itu lebih gentle, lebih. Master itu rada ngece itu. Apa nek mundur ra gentle. Oke, saya nggak komentar itu loh. Oke, ini Master biasanya Mas Daryono pagi gini biasanya dengerin kita kalau pagi gini. Mungkin senyum-senyum dia. Oke, sampai hari ini Pak Kasno, sampai hari ini sudah adakah tanggapan dari pihak Pak Gibran sendiri terkait dengan permintaan mundur Anda? Saya belum tahu Mas, karena ada statement gitu belum ada ya? Malah statementnya saya ini kan hanya Dewan Kota Mas, yang statement malah DPR RI. Oke. Ada pengisi DPR RI, Pak siapa itu statement saya ini. Itu statementnya kok gegeden itu DPR RI. Kini kelasnya mung kota. Baik, walaupun anu Mas, kalau suwene dadi dewan mesti suwe aku, ya kan? Tapi kelasnya dhuwur kono. Oke. Baik. Terima kasih Pak Kasno pagi ini. Mohon maaf sudah saya ganggu waktunya dan Mas Saiful matur nuwun dan pendengar semuanya sehat sejahtera selalu. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasno. Selamat bertugas kembali untuk di Semarang. Semoga sukses untuk panjenengan. Selamat pagi Pak. Baik, pendengar demikian tadi ada Pak Sukasno ya.